Selalu ngedoain pasti. Selalu ngedoain. Guru pasti selalu ngedoain yang terbaik. Ngedoain kan, tapi di depan kami itu memang benar-benar ya Allah, nak, kami berharap itu kan kami jadi tersentuh kan, jadi ya Allah, nggak bisa ini kalau nggak lulus, nggak bisa ini kalau malas-malasan, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Bersama dengan saya Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2023, kita sudah sama-sama melihat hasil pengumuman seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, berdasarkan itu, sekian banyak murid yang mendaftar di SMA Plus Negeri 17 Palembang, terdapat banyak anak-anak murid yang lulus melalui jalur itu. Nah, di episode podcast Jubel Inspiratif kali ini, kami sudah mengundang 2 di antaranya. Yuk langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita sambut, kita mau ngobrol-ngobrol sama 2 orang ini. Langsung saja kita sambut Muhammad Askar Zalvino dan Aditya Rizky Nugroho. Halo Askar, halo Adit. Halo, Oke, gimana kabarnya hari ini? Masih puasa? Alhamdulillah, masih puasa. Oke, semoga sampai maghrib ya, jangan sampai siang ini gitu. Amin. Oke, gimana perasaannya hari ini setelah dinyatakan lulus SNBP 2023? Apakah senang, bahagia? Yang jelas lega sih. Karena kalau kita lulus SNBP kan ada kepastian kan. Kita udah mau kuliah di mana, kita nggak perlu belajar lagi. Itu lega kalau saya. Oke, kalau Askar sendiri gimana, Kar? Yang sama sih kayak Adit, lega yang pasti. Soalnya sebelum tahu pengumuman ini kan sudah ikut les terlebih dahulu dan udah tahu bentuk struktur tes SNBT itu kayak mana. Dan jujur lumayan sangat menantang soal-soal tersebut. Dan alhamdulillah karena sudah lulus SNBP jadi tidak perlu harus menghadapi ujian-ujian seperti itu lagi. Oke, baik. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ulik-ulik lebih dalam nih tentang SNBP 2023. Walaupun mungkin seantero Jubel mungkin sudah kenal ya kali ya sama Adit sama Askar, tapi mungkin boleh dong perkenalan dirinya masing-masing, kelas berapa, nama lengkapnya siapa, dan ambil jurusan apa nih kemarin di SNBP 2023? Saya Aditya Rizky Nugroho, mungkin udah tahu. Kayak katanya famous. Oke, percaya diri ya teman-teman. Kelas 12/9 untuk SNBP tahun ini, alhamdulillah saya ambil hukum Universitas Gadjah Mada. Wah. Perkenalkan, nama saya M. Askar Zalvino, kelas 12/1 IPA. Apa lagi tadi? Jurusannya ambil jurusan apa kemarin? Saya tadi alhamdulillah di SNBP 2023 kali ini saya diterima di Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Oke, berarti di samping saya ini sudah ada calon-calon anak Bandung dan anak Yogyakarta ya. Ini anak Jogja juga kan? Oke. Ini harusnya dikasih tahu juga dong. Tolong diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, kalau tadi sudah kita berdua terus. Oke, kalau tadi kan nama sudah perkenalan ya, Ririn Wijaya gitu, kelasnya ya sama sekelas dengan Adit, kelas 12/9, dan alhamdulillah kemarin ambil di Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin selamat untuk kalian berdua sudah dinyatakan lolos SNBP 2023. Dan kalau boleh tahu kemarin nilai rata-rata kalian tuh berapa sih? Kok bisa lolos gitu di ITB dan UGM gitu? Siapa duluan nih? Boleh. Kalau kemarin itu kalau nggak salah 90,5. Oke. Peringkat berapa Adit? Peringkat eligible berapa kemarin itu? Alhamdulillah kemarin peringkat 2 eligible. Oke. IPS. Oke, Askar sendiri gimana, Kar? Kalau saya nilai rata-ratanya itu 89,02 di peringkat 43 kemarin. Oke, itu di peringkat eligible SMA Plus Negeri 17 Palembang gitu. Yang IPA. Oh, yang IPA, dan ini Adit IPS gitu. IPS. Oke, selanjutnya kalian kemarin boleh diceritain nggak sih pengalaman pas buka pengumuman SNBP 2023, tepatnya pada tanggal 28 Maret kemarin tuh gimana sih pengalaman bahagianya gitu? Boleh diceritain mungkin? Kemarin itu sebenarnya buka SNBP itu bertiga dengan teman. Ya awalnya itu gimana ya? Kan itu saya sengaja itu kan buka alarm dari berapa hari yang lalu, sudah pas jam 3 kan. Itu pas udah selesai jam 3, langsung buka laptop, buka website. Pertama saya pikir loading terus, yang di mirror kan, yang di mirror loading. Karena saya pikir yang website utama pasti ngedown dong, kan banyak kan. Saya coba yang mirror malah ngedown. Yang pas di pertama
masuk bla bla bla, buka biru. Oke, gimana Ya, perasaannya itu? feelingnya itu gimana ya, Udah ketebak. bahagia pasti bahagia kalau udah ketebak itu. Ya gimana ya, kalau udah ketebak tuh enggak sih, ada pikiran ya mungkin tahun ini kita UTBK kan, itu lebih banyak pikiran kita UTBK kan nih daripada kita lulus SNBP. Tapi alhamdulillah kemarin pas buka biru. Oke, kalau Askar sendiri gimana Kar pengalamannya kemarin pas buka gitu? Kalau saya sih kemarin itu kan sempat dapat sesi siang hari Selasa. Jadi itu kan pengumumannya jam 3. Iya. Sedangkan jam 3 itu Baru mulai ujian. mulai sesi 2 ujian. Jadi pas masuk itu satu kelas, satu lab itu kondisinya pada tegang semua, pada sakit perut semua karena kondisi lagi dingin, pada gugup juga kan, dan ya mulai ada yang nangis-nangisan juga. Dan setelah keluar, kami cepet-cepet keluar dan mulai satu persatu teman-teman tuh udah mulai ngebuka. Ada yang dapat kabar baik, ada yang dapat kabar buruk, ada yang peluk-pelukan, ada yang bahkan yang dari lantai bawah teriak-teriakan sampai kedengaran sampai lantai atas. Ada rasa pengen buka saat itu juga. Ada rasa, cuman dari orang tua saya pesan sebaiknya bukanya di rumah aja. Jadi biar kesannya beda, biar feel-nya beda. Iya. Jadi nahan diri dulu, pulang dulu, bukanya sama orang tua. Suka ya baca sholawatan, Amalan-amalan lah gitu. amalan lah, ditaruh semua di HP. Bismillahirrahmanirrahim, buka biru. Wah, langsung kayak ya sujud. Saat itu enggak? Saat itu enggak. Tapi ada nangis. Gimana reaksi orang tua ketika kalian ngabarin, "Ma, Pa, aku lulus loh jalur SNBP yang tanpa tes," gitu? Ya pasti jelas bangga orang tua, dua-duanya bangga. Ya bangga, seneng anaknya kan udah bisa, udah pasti kuliahnya, kata saya gitu sih. Tapi memang ketika pembukaan SNBP di 2023 di sekolah waktu itu bener-bener kerasa banget feel-nya tuh rame karena orang-orang yang alhamdulillah dapatnya itu udah pada teriak-teriak, udah pada excited. Jadi ya bener kata Askar tadi. Ini mengalami juga ya berarti? Iya, aku tuh sesesi sama Askar karena masuk sesi yang waktu itu masuknya tuh siang. Jadi ya bener kata Askar, pengen ada rasa buka di sekolah, tapi takut kemungkinan terburuk kalau misalkan dapatnya merah gitu kan. Nah, takut nangis dilihat ini. Iya sih. Nah, oke, kalau kalian berdua nih sebelumnya kan walaupun sudah dapat pendaftaran SNBP, pernah gak sih atau sudah sempat nyiapin UTBK sendiri gak sih? Kalau dari saya pribadi sih enggak. Oh, jadi sudah percaya diri 100%. Bukan enggak percaya diri, lebih tepatnya optimis. Bukan optimis juga, lebih tepatnya itu gimana ya? Pede aja dulu sih dengan diri pribadi, karena kan sebenarnya persiapan tuh ada, tapi ya paling cuma ikut TO, lihat materi aja. Kalau untuk sampai mau belajar lihat buku tiap hari itu enggak sih. Tapi kalau saya bandingin dengan teman-teman lain, mungkin persiapan saya salah satu yang paling rendah untuk SNBT tahun ini. Tapi ya, kalau yang kemarin merah sih udah rencana itu pagi malam 24/7 cuma liatin buku aja gitu konsekuensinya. Oke, kalau Askar sendiri gimana, Kar? Kalau sebenarnya dari kelas 12 awal itu kan sudah ikut bimbel juga kan, beberapa bimbel, dan memang yang di semester 2-nya itu bimbel itu menyediakan pembelajaran untuk mempersiapkan UTBK. Sebenarnya udah dari semester awal udah mempelajari materi-materi UTBK, cuman karena saat itu tuh masih feel mau keterima lulus, berharap lulus tuh besar banget, jadi nggak terlalu siap buat nyiapinnya. Sampailah pas pengumuman eligible kemarin, dapat di peringkat saat itu 45. Karena kan yang di atasnya ada yang mengundurkan diri buat masuk ke dinasan kan. Di saat yang 45 itu udah mulai ke down. 45 ini peringkat 45, gimana nih masuk ITB dengan peringkat 45 dengan nilai seadanya mepet 89,02 saat itu. Di saat itulah udah mulai ya pokoknya apapun hasilnya udah saat ngumpul pokoknya saat ngumpul SNBP itu pas finalisasi udah nggak usah mikir itu lagi, siap-siapinlah dengan persiapan untuk UTBK. Jadi mulai persiapan besar-besaran banget sih untuk UTBK itu.
Karena kalau Ririn ini salah satu yang paling besar nih persiapannya. Oh. Di kelas Oh, orang pada ribut. Dia malah enggak sih, cari karena karena kalau aku di rumah aku tuh nggak ngejar untuk UTBK gitu loh, maksudnya untuk yang ngejar pelajaran, karena kan kita masih harus menghadapi USP ya kemarin walaupun baru udah selesai gitu. Jadi ya bener sih, kalaupun lolos SNBP ya harus persiapin untuk UTBK, kan kita harus ngambil kemungkinan terburuk gitu ya. Benar. Oke. Nah, untuk kalian sendiri kan termasuk di 2 universitas terbesar dan terbagus lah di Indonesia. Nah, untuk kalian sendiri kenapa sih ngambil jurusan itu di universitas itu gitu? Mungkin boleh silakan dulu. Gak dong. Askar duluan nih mungkin. Kalau dari Ririn dulu. Oh, ini minta tamunya pinter ya, balikin ke host ya. Kita gantian ya. Tadi dia nanya. Iya. Duluan kalau gitu. Oke, sudah. Ini host duluan ya? Ya, kamu duluan. Oke, jadi kalau aku kenapa ambil ilmu komunikasi, karena yang pertama mungkin kayaknya aku dulu sempet bingung sih milih jurusan apa, mau jadi apa, dan gimana. Jadi kenapa milih ilmu komunikasi, karena yang pertama kayaknya sudah seneng, sudah minat, sudah ngerasa nyaman di dunia komunikasi, bisa mengembangkan diri di komunikasi, dan prospek kerja komunikasi itu juga luas, bisa masuk kemana-mana. Dan kenapa milih di UGM, karena termasuk bagi versi aku sendiri, UGM itu termasuk di universitas top 3 di Indonesia. Jadi siapa sih yang nggak mau kuliah di tempat yang terbaik gitu. Kalau aku sendiri sih itu. Nah, sekarang gantian nih. Askar dulu. Askar dulu apa sih? Askar nih, sekarang ini Askar Adit. Kalau milih Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian itu sebenarnya bukan sebagai pilihan utama dari dulu, karena latar belakang orang tua juga dari ayah itu dari teknik tambang, jadi memang dari kecil udah dikenalin tuh soal masalah dunia pertambangan. Jadi dari kelas 12 awal itu udah mantepin hati, aku mau kerja di tambang. Berarti ya pilihan-pilihan prospek untuk jurusan-jurusan nanti ya seputar-seputar di dunia pertambangan. Saat itu udah berkeinginan buat milih FTTM, Fakultas Teknik Tambang dan Perminyakan. Namun sayangnya di atas saya itu udah ada yang milih FTTM. Sempat ada keinginan buat Daftar yang serupa. Iya, daftar yang serupa, buat beradu nilai, buat coba challenge diri sendiri, bisa nggak lolos dengan nilai seadanya, tapi tetap dengan jurusan yang sudah sebelumnya dipilih. Cuman minta saran dengan guru BK juga, konsultasi dengan guru BK dari sekolah juga udah sangat kooperatif memberikan saran nasihat. Bu Ian bilang coba tujuan kita ini buat nyari peluang lain. Seandainya memang FTTM itu memang mengarahkanmu ke dunia tambang, di dunia tambang kan bukan cuma di FTTM doang, banyak jurusan-jurusan lain yang serupa yang bisa ikut andil di dunia pertambangan juga. Makanya dari situ mikir dulu apa jurusan yang sesuai, akhirnya kepikiran buat ngambil FITB. Tuh. Kalau milih ITB sendiri sih sebelumnya kakak saya itu juga keterima di ITB. Alhamdulillah juga dari alumni SMA 17 juga, angkatan 18. Dan karena saat itu pas nganterin dia daftar ulang, nganterin dia kuliah, itu memang beberapa kali sempat ke ITB. Jadi ya suasananya udah familiar, udah tahu jalan-jalannya kemana, udah tahu kalau misalnya tinggal di sana ngekos di mana dan segala macam. Itu sih mungkin. Oke, kalau Adit sendiri kenapa milih hukum gitu? Sebenarnya dari kelas 10 saya lebih condong ke ekonomi daripada hukum. Ikut KSN Eko, lomba Eko, itu belajar Eko. Dulu pengennya sebenarnya FEB UI, ekonomi dan bisnis UI. Tapi ketika belajar ekonomi, contohnya apalagi ekonomi makro mengenai negara, ada satu titik temu yang saya temukan bahwa kenapa Indonesia ini sulit maju. Karena itu kita ini kan ya digalakan pemerintah sekarang infrastruktur kurang, SDM kurang. SDA pun kalau kita kelola itu kita masih sulit untuk mengelola SDA itu. Bagaimana cara untuk melakukannya? Itu adalah dengan investasi. Investasi itu boleh asing, boleh dalam negeri. Tetapi kenapa investasi kita ini kecil dibanding negara-negara lain? Jawaban yang saya temukan ketika belajar itu adalah kurangnya supremasi hukum. Orang nggak mau masukin duitnya ke Indonesia karena di Indonesia ini kita tahu semua kan korupsi banyak, birokrasi berbelit-belit.
Jadi sulit untuk Indonesia itu berkembang kalau misalnya supremasi hukum itu tidak tercapai. Itulah yang pasti orang bilang ini muluk-muluk jawaban Aditnya terlalu itu. Tapi jujur gini, itulah kenapa mikir saya bergugah. Berarti saya harus memperbaiki itu dong. Kalau untuk ingin memajukan negara saya harus belajar hukum. Saya harus pelajarin apa yang salah di hukum Indonesia ini. Saya harus masuk ke dalam hukum itu, membenahi sistem perhukuman di Indonesia. Jadi supremasi hukum itu tercapai. Nanti ketika supremasi hukum itu tercapai, aspek-aspek lain yang mendukung maju negara ini bakal tercapai juga. Dan itu salah satu tujuan hidup saya, itu membangun negara ini berguna bagi bangsa dan negara. Itu kenapa alasan saya ingin masuk hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau Universitas Gadjah Mada itu ya tahu sendiri kan, salah satu top 3 terbaik di Indonesia. Itu kenapa saya milih UGM hukum. Oke, jadi itu alasan kalian kenapa memilih jurusan itu di universitas tersebut. Oke. Dan tentunya aku percaya kalian nyiapin untuk SNBP yang tanpa tes ini kan lama. 3 tahun mulai dari kelas 10. Nah, mungkin apa sih yang kalian persiapin dari kelas 10 untuk kalau bisa aku lolos jalur ini gitu loh. Siapa dulu? Adit lah. Jadi ada sekarang. Yang dipersiapin pasti nilai rapot. Jelas kan? Nilai rapot 5 semester. Yang kita persiapin itu nilai rapot tuh harus konsisten. Jadi semester 1, 2, 3, 4, dan 5 itu konsisten naik, nggak boleh turun. Jadi kita tuh gimana cara ngatasinnya? Ya kita belajar tuh fokus. Kita tuh belajar tuh harus benar-benar tekun, harus benar-benar didengerin apa yang disampaikan oleh guru. Kita ulang lagi pelajarannya ketika pelajaran, tugas kita kerjain. Nanti biar nilai rapot semester kita bagus. Nah, kalau saya triknya gini, di semester 1 tuh nilai rapot kita standar aja, nggak usah besar-besar. Semester 2 gitu, nanti ketika sudah semester 3, semester 4, itu baru di-push, biar grafiknya naik. Kalau saya kan bilang saya masukin di grafik. Jadi, per 5 semester ini grafiknya naik terus, nggak ada yang turun. Biar itu rapot kita bagus nanti hasilnya, biar konsisten sih kuncinya untuk nyiapin itu. Itu sih. Oke, kalau Askar sendiri gimana, Kar? Sama sih seperti Adit, yang pasti yang pertama itu nilai raport, kunci utama buat syarat masuk lulus SNBP. Soalnya bedain dengan Adit, kalau Adit menggunakan grafik, kalau saya menggunakan tabel. Jadi dari semester pertama tuh dibikin tabel tiap-tiap nilai, lalu di kolom semester 2 itu dikasih target. Kita tuh mau kenaikan berapa sih untuk di semester 2. Misal dari kimia kita semester 1-nya 83. Nah, di semester 2 kita mau nilai berapa? Dan apa yang harus kita lakuin buat dapetin nilai 85 misalnya atau 87 gitu. Itu yang pasti udah punya target. Karena kalau dari kita sendiri nggak ada target, itu yang bikin kita jadi lebih malas-malasan biasanya. Dan selain itu, selain dari nilai rapor, yang pasti sih prestasi berupa kita ikut lomba di luar, itu sangat berpengaruh, sangat menjadi nilai plus, apalagi ketika lomba yang kita ikutin itu menang dan berhubungan dengan jurusan tersebut yang mau kita ambil. Sebenarnya Dit yang kita kemarin Inasek itu kan alhamdulillah kami menang, dapat gold award. Masalahnya dari kedua jurusan kami tidak ada yang berhubungan dari situ karena itu jatuhnya cabang ekonomi, tapi tetap kami masukin sebagai poin nilai plus dari kami. Terus yang SNBP ini kan ketentuannya kan sekarang berubah. Dulu kan kita mempersiapkan untuk lebih fokus ke 6 mata pelajaran doang kan. Karena syarat dulu namanya SNPTN itu cuman 6 mapel yang dilihat. Jadi ngebuat anak-anak condong untuk lebih fokus buat belajar materi-materi 6 mata pelajaran itu dan lebih ya jadi kurang fokus dari dengan mata pelajaran yang lain. Cuman karena sudah sekarang ini udah berubah sistemnya dan penilaian juga udah berubah, jadi anggaplah seluruh mata pelajaran ini serius, harus semuanya fokus. Ya jangan ngerasa oh yang ini cuman FPJOK udahlah nggak apa-apa, nggak belajar atau apa buat ujian, jangan. Soalnya seluruh mata pelajaran dihitung. Terus ada satu komponen lagi yaitu 2 mata pelajaran pendukung. 2 mata pelajaran pendukung ini sesuai dengan jurusan yang mau kita ambil. Jadi 2 mata pelajaran pendukung ini harus kita maksimalin banget supaya di penilaiannya nanti, di perhitungannya jadi bisa jadi nilai plus juga buat kita. Oke, baik. Nah, kalian tadi kan sempat bilang pasti harus kena ke host ya. Harus dong, gak boleh.
Oke, kalau dari aku sendiri sih ya kurang lebih sama seperti kalian. Dan satu lagi kayaknya mau aku tambahin untuk kalau mau daftar dan ikut SNBP kayaknya harus siapin mental deh. Nah, Karena kita harus siap mental kalau nanti keterima, ya kita harus kuat ngadepin kuliah nanti di sana gimana, prosedur-prosedur setelahnya bagaimana, dan kita ngambil kemungkinan terburuk yang sudah aku bilang tadi. Kalau memang misalkan belum rezekinya di sana ya harus kuat juga gitu. Dan satu lagi realistis. Nah iya benar. Ya, realistis. Kalau ada yang sama ya tadi, kalau ada yang satunya di atas lebih tinggi kita udah ngambil, ya boleh sih mau ngambil aja ya, hoki-hokian. Tapi kita realistis lah. Kita ngalah apa cari yang lain begitu. ya, terus juga kita harus juga tahu kan apa tuh, kan kalau lulus SNBP ini kan kita ngelihat dari faktor eksternal juga kan, bukan faktor internal doang. Kalau faktor internal iya nilai rapor kita, prestasi kita dan segala macam. Cuman kita juga harus lihat faktor eksternalnya. Alhamdulillah sekolah kita kan berapa ya peringkat kemarin? 70 LTMPT, peringkat nilai UTBK. Itu jadi nilai plus banget, kita udah masuk top 100, artinya alhamdulillah SMA kita dikenal oleh seluruh PTN di luar. Terus kita juga lihat alumninya, ada nggak alumni di sana? Kayak contohnya di ITB, di UGM itu banyak banget alumninya. Jadi nilai plus juga buat kita. Terus setelah itu juga alumni sekolah, ya kan itu aja ya. Itu aja sih. Itu aja yang penting. Ada lagi doa. Kenceng banget pokoknya, dan ridho orang tua juga sih. Iya benar. ridho orang tua, ridho guru. Oh iya benar, ridho orang tua, ridho guru. Dan tentunya kita harus bersyukur sekali gak sih harus sudah bisa diberikan kesempatan untuk sekolah di Jubel dengan benar. top sekian, dengan alumni yang menyebar banyak gitu loh. Bener kan? Benar. Dan selanjutnya kira-kira rencana kalian nanti kan sudah dinyatakan lulus nih. Terus rencana kalian ke depannya akan bagaimana sih di universitas tersebut gitu? Saya dulu. Boleh. Kalau sekarang sih ada pikiran kalau saya mau ikut organisasi. Saya mau jadi aktivis kalau pengennya sih. Kalau pengennya sih ketua BEM ya. Oh amin. Ketua atau wakil ketua BEM juga gak apa-apa. Intinya saya tuh saya katakan tadi kan, saya ini kuliah bukan hanya ngambil ilmu, tapi berusaha untuk berguna bagi bangsa dan negara. Mahasiswa ini kan salah satu pelopor yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika pemerintah tidak bisa kita percaya, masyarakat harus bergantung kepada siapa? Biasanya kepada mahasiswa. Jadi rencana saya sebagai mahasiswa nanti saya nggak mau kupu-kupu, nggak mau kuliah pulang. Itu di bawah sekali di daftar saya kalau menjadi kuliah. Saya menjadi mahasiswa yang aktif, berguna bagi bangsa dan negara, tapi tetap mengejar prestasi lah. Ini organisasi jalan, kita prestasi juga jalan. Prestasi juga jalan. Karena kita juga punya kewajiban dengan orang tua. Yep. Masa kita lapor tidak lulus semester ini? Aduh. Habis saya. Oke. Jadi intinya saya jadi mahasiswa yang balance antara kehidupan di luar kampus dan kehidupan di kampus. Oke, kalau Askar sendiri gimana, Kar? Kalau dari orang tua saya udah pesan, karena orang tua saya udah tahu kalau di sekolah selama di SMA ini bukan aktif, malah bisa dibilang terlalu aktif ngikutin organisasi. Dari MPK jadi bawahan Adit nih. MPK terus kemarin jadi Pak Lur juga, terus pas masih kelas 10 itu ngikutin OSIS juga kemana-mana, ngikutin kerja OSIS. Banyak yang bikin kurang tersitanya waktu untuk istirahat. Bukan waktu buat belajar, tapi waktu untuk istirahat. Karena istirahat juga jadi faktor yang paling penting buat kita bisa lebih serius belajar. Jadi karena kekurangan waktu istirahat itulah bisa ngebikin jadi kurang fokus selama di sekolah dan lain-lain. Jadi rencana saya pas jadi mahasiswa ketika udah di ITB tetap aktif ikut organisasi. Cuman saya kayaknya lebih berfokus di satu organisasi itu aja. Di organisasi itu aja, entah itu BEM atau BPH atau segalanya atau yang lainnya. Lalu fokus di situ, ambil jabatan itu, lalu dapetin pengalaman-pengalaman lain. Setelah itu sudah dapat satu posisi di organisasi tersebut, barulah mencari pengalaman lain di luar universitas. Barulah nyari seperti seminar atau mungkin mencoba mempelajari hal yang lain buat persiapan untuk dunia kerja nanti. Oke. Nah, cara kalian memanage waktu, kalian tadi kan sempat bilang soal organisasi, Askar juga sibuknya bukan main, begitu juga dengan Adit. Nah, gimana sih cara kalian memanage waktu antara
harus belajar, harus ikut organisasi, harus prestasi, dan juga harus istirahat untuk diri kalian sendiri? Mungkin ya sekarang. Kalau saya sih sebenarnya kalau di rumah itu lebih ngabisin waktu buat me time. Jadi kalau sebisa mungkin dunia sekolah itu nggak dibawa lagi ke dunia rumah. Jadi memang benar-benar fokus buat diri sendiri, kecuali memang ada PR ya. Jadi fokus buat diri sendiri, fokus buat belajar untuk persiapan sendiri. Nah baru kalau di sekolah memang karena di sana ya ketemu teman-teman juga, ketemu teman organisasi. Selain dari belajar, dimaksimalin kegiatan-kegiatan itu di sekolah. Jadi kalau bisa, kalau saya kemarin tuh sebisa mungkin kegiatan di luar sekolah, kegiatan di sekolah seperti kegiatan organisasi itu dimaksimalin di sekolah. Jadi supaya itu udah nggak ada lagi urusannya, udah selesai. Jadi tinggal di rumah bisa santai, bisa belajar, bisa persiapan buat nilai ke depan. Oke, kalau Adit sendiri gimana, Dit? Kalau saya memanage waktu itu salah satu kelemahan saya, jujur. Biasanya kadang nggak teratur, kadang itu istirahat cuma berapa jam, ini belajar berapa jam. Mungkin kalau di kuliah saya lebih memprioritaskan terlebih dahulu. Di suatu saat nanti kan kuliah itu kan ada banyak waktu ya kita kan. Ini hari ini kita mau ngapain, nanti kalau menurut saya prioritasin dulu sih apa yang penting, apa hari ini saya penting organisasi dulu, apa hari ini saya penting untuk belajar dulu, apa kita kuliah dulu, apa hari ini kita full istirahat atau bagaimana. Karena saya sebenarnya jujur saya jelek sekali ya soal memanage waktu, tapi untuk kuliah nanti ya saya akan usahakan. Oke, selama 3 tahun ini aku yakin kalian ngerasa pasti pernah setidaknya sekali ngerasa capek. Dan tapi capek itu buat kalian ngeluh nggak sih? Atau buat kalian pengen nyerah atau pengen ya udahlah yang penting kuliah di mana aja gitu, gak harus di universitas ini. Pernah nggak sih merasa kayak gitu? Pernah. Sudah pernah dong, sudah pernah. Iya. Ketawa sih kan. Pernah. Itu nggak ada lanjutan. sorry maaf. Iya pernah lah, apalagi pas sadar ya kalau kita belum belajar UTBK kan. Benar. Itulah ketika kita mau belajar capek, males kan, udah pikir udah kita yang penting diterima kan untuk itu. Ya tapi kita di sisi lain tuh ada inspirasi tersendiri karena ini kan menyangkut masa depan. Jadi ya kita walaupun kita capek, tetap kita paksain aja, tetap kita jalanin aja, karena pasti kita sudah punya tujuan itu harus dicapai, dan pasti tujuan itu worth it untuk kita perjuangkan. Jadi lelahnya itu nanti terbayar ketika kita sudah berhasil di titik itu. Oke. Kalau Askar sendiri? Sebenarnya kalau capek itu 3 tahun sekolah, ya siapa yang nggak capek kan? Dan kalau ngeluh, ada ngeluh. Cuman yang di pikiran saya tuh kayak gini, kalau kita capek di sini terus kita ngeluh, kayaknya bakal lebih capek ketika kita masuk universitas yang nggak kita ingin dan jurusan yang nggak kita ingin juga. Lebih capek di sana buat kita, soalnya itu 4 tahun dan sedangkan yang ini cuma 3 tahun, dan disinilah titik dimana kita tuh bisa merjuangin cita-cita kita. Jadi rasa capek itu tuh terkadang bisa dikalahkan dengan rasa ambisi kita, rasa ego kita buat aku nggak mau, aku pokoknya mau di sini terus, aku mau kuliah di sini. Dan karena rasa ambisi ego kita itulah yang membuat rasa capek yang kita lakuin itu jadi hilang semua, malah lebih terorganisir. Kita mau ngapain, mau jadi langsung bikin skema, pokoknya hari ini aku mau ngelakuin ini, besok aku mau ngelakuin ini dan segala macam sih. Kalau Ririn? Oke. Lagi-lagi ya. Lupa kita dari tadi. Oke, kalau aku sendiri sih ya sama sih. Namanya juga manusia, pasti pernah lah merasa capek atau di titik jenuh mungkin ya. Dan tapi ingat lagi mungkin ya benar kata Askar tadi, kita capek sekarang nggak apa-apa, asalkan nanti kita tuanya sudah santai, sudah senang-senang. Dan kalau misalnya kita capek pun kita harus ingat lagi ya, ada orang tua yang harus dibanggakan, yang harus dibahagiakan, ada bapak ibu guru yang harus kita berikan kabar bahagia gitu. Jadi ya capek ya wajar ya, tapi ya kalau capek istirahat sebentar, tapi ya harus kerja keras lagi. Kalau aku sih mungkin gitu ya. Apa tuh Rin yang kemarin kamu bilang? Apa? Sekolah di Jubel capek apa tuh? Apa tuh? Aduh, apa sih Adit? Lupa ya lagu apa tuh? Tulus. Apa tuh? Oh ini, Alken aku ya? Iya, menyiksaku tapi bukan itu. Itu gak sih? Tidak, tapi
bukan kayak gitu. Ini pembicaraan anak 12-9 nggak seru. Wah, Iya. ini Ini keluar ini pembicaraan anak IPS soalnya. IPS, Anak ya. IPA nggak diajak gitu. Bagi kita dari aja. Oke, selanjutnya nih Jubel kan punya banyak sekali program-program nih untuk kita. Ada Bugem, pokoknya nggak bisa disebut lagi deh. Nah, itu kira-kira mendukung kalian nggak sih selama 3 tahun belajar di Jubel sampai bisa dapat SNBP 2023? Jujur mendukung sekali, apalagi namanya Bugem. Jadi ada kadek yang malas Bugem. Kerjakan Bugem kalian sekarang. Karena Bugem itu sangat berguna sekali. Tidak bergunanya itu tuh bukannya hanya nanti kuliah saja kan. Ada orang bilang kerjain Bugem nanti kalau kita mau buat skripsi, buat proposal gitu. Tapi sebenarnya Bugem itu di SMA pun berguna selain di sekolah. Nanti contoh kita buat lomba penelitian. Itu kan basicnya sama dengan Bugem. Saya ikut lomba business challenge, bikin buat lomba penelitian. Itu tuh basicnya dari Bugem. Jadi Bugem ini program yang sangat amat berguna kalau kita bilang itu. Apalagi program di Jubel ini yang banyak sih programnya itu, tapi yang paling berkesan ya Bugem itu. Mungkin Jubel inspiratif juga. Oh iya, tentu kan sangat menginspiratif kalian semua kan. Lagi burnout nih, lagi capek kan. Buka Jubel inspiratif dulu deh biar terinspirasi gitu. Bisa juga itu salah satu programnya. Iya benar kan. Oke, kalau Askar apa nih Kar? Kalau Bugem sih ya. Bugem itu yang ngajarin saya buat manajemen waktu. Oke, benar. Karena dulu Dikejar deadline. Dikejar Dikejar deadline. Ya semester awal karena yang kita kelas 11 ya Bugemnya. Iya. Ya, Nah kelas 11 kita pertama Bugem itu masih gak ngerti konsepnya gimana, jadi ya ada santainya, banyak santai, malah jadinya kepepet daerah akhir. Akhirnya karena sadar semester 1 ini kayaknya Bugem juga kepepet, jadi nggak maksimal juga. Jadi semester 2-nya malah manajemen waktu, pokoknya di rentang ini sudah ngelaksanain bab 4, ini udah bab 5, ini pokoknya udah tertangan ini. Jadi kehidupannya jadi lebih terorganisir. Jadi untuk kegiatan selanjutnya Bugem ini ngebuat saya pribadi malah lebih bisa ngebagi jadwal waktu saya. Oh ini harus segini, deadline-nya harus segini, pokoknya di hari ini at least sudah selesai yang ini, nanti bisa lanjutin besok dan segala macam itu sih. Oke, kalau untuk support dari Bapak Ibu guru kita sendiri gimana nih? Apa sih yang kalian rasain? Pasti kan Bapak Ibu guru kita memberikan support nih. Mungkin boleh Adit atau Serlun? Bapak Ibu guru jelas memberikan support yang banyak sekali. Contoh salah satunya itu kan ketika Bapak guru di kelas sering menceritakan bagaimana kehidupan kuliah, kehidupan setelah SMA, itu kan salah satu bentuk supportnya. Menurut saya support guru Jubel ini sangat baik. Apalagi kita lihat di pembimbingan kita sebelum menetapkan jurusan ketika kita eligible itu. Guru BK dengan sabar, dengan teliti, dengan baik telah membimbing kita. Jadinya kan nggak ada tuh peristiwa yang tabrakan apa-apa. Itu kan bisa diminimalisir. Tuh menurut saya. Oke, baik. Kalau Askar sendiri bagaimana Kak? Kalau saya sih kalau dari guru tuh memang sangat memfasilitasi, apalagi terutama untuk informasi mengenai perlombaan. Itu dari guru malah guru lebih aktif buat ini lo ada lomba ini ikutin ini. Bahkan kita tahu Inasek tuh dari Memwit kemarin. Memwit ngabarin kalau ada perlombaan, kami disuruh ikut dan alhamdulillah menang. Jadi memang dari guru tuh kalau sudah masalah perlombaan, Jubel kan kita udah tahu prestasi Jubel di luar sekolah udah banyak banget. Itu udah semuanya dari support para guru. Dari para guru udah membimbing kami selama perlombaan, dari guru udah mencari-cari informasi tentang lomba, bahkan ikut ngedaftarin kita juga. Dan ya sih kalau itu yang jadi memang poin benar-benar support dari guru. Selain itu juga guru tuh ketika di kelas memang benar kata Adit, ada guru yang bahkan ngedoain kita. Selalu ngedoain pasti. Selalu ngedoain. Guru pasti selalu ngedoain. Ngedoain kan, tapi di depan kami tuh memang benar-benar ya Allah, nak kami berharap nih. Itu kan kami jadi tersentuh kan, jadi ya Allah nggak bisa nih kalau nggak lulus, nggak bisa nih kalau malas-malasan, nggak bisa. Guru memang benar setiap saat, setiap di sholatnya selalu ngedoain kita. Tapi ketika guru itu udah ngomong langsung ke kita,
Nah kalau misalnya udah sukses ya ke sekolah lagi, ketemu lagi dengan kami, itu memang benar-benar jadi ambisi banget. Jadi pokoknya nggak boleh kalau nggak sukses. Aku harus ngebanggain guru, harus ngebanggain pokoknya ke sekolah ini dalam kursi udah sukses gitu. Benar sekali. Nah, kembali lagi ke prosedur SNBP 2023. Kemarin tahap-tahapannya apa aja sih? Mungkin adik-adik kita di luar sana ini yang mungkin nanti tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya akan daftar SNBP, mungkin boleh diceritain di tahapannya apa aja dari eligible sampai berkas-berkas dan segala macamnya. Apa enggak, Dit? Bukan gini, bukan nggak apa sih. Maksud tuh tahu ya, tapi secara rinci kurang. Mungkin dari yang kalian alamin aja di mungkin pertama kali kan pasti eligible. Yang pertama itu ini input nilai raport. Belum, Dit. Iya gak sih? Input nilai raport. Dit. Belum, Dit. Iya gak sih input. Yang pertama tuh, Dit ya. Penetapan kuota. Penetapan kuota skala, benar. Pertama itu penetapan kuota SNBP. Iya. Yang kedua itu barulah kita mengirim nilai raport kita untuk dicek kembali oleh para guru. Setelah itu, setelah dicek kembali apakah nilai kita yang dirapot sama dengan leger kurikulum bersama, barulah dikeluari pengumuman eligible. Ya, nah, pengumuman eligible itulah setelahnya baru pengisian PDSS. Pengisian PDSS itu kemarin itu dilakukan oleh sekolah. Jadi dari data-data yang udah kita kirim, nilai-nilai yang udah dikonfirmasi benar, barulah sekolah ngirim ke pusat ya? Ngirim ke PDSS bikin pusat. Setelah itu barulah kita pembuatan akun registrasi. Iya, benar. Habis itu kita verifikasi akun. Ya, kita disuruh pembuatan akun, verifikasi akun. Setelah itu berverifikasi akun barulah kita pendaftaran SNBP. Nah, sebelum pendaftaran SNBP ini di sela-sela itu ada pembimbingan dari sekolah buat kita nentuin jurusan, buat yang masih bingung mau masuk mana, mau jurusan mana, mau yang misalnya ada yang milih jurusan yang sama atau di atasnya ada yang udah milih jurusan itu, jadi bisa antisipasi atau milih jurusan yang lain yang masih sama dengan minat bakat kita juga. Barulah setelah pengisian pendaftaran ditutup, sudah tinggal menunggu pengumuman tanggal 28 gitu. Itu tadi langkah-langkah SNBP. Kalau modelan seperti saya itu berharap ke sekolah, tolong diinformasikan, tolong sekolah. Tapi sekolah kita luar biasa loh supportnya, selalu mengirimkan informasi. Semua hal-hal tuh selalu diingetin pokoknya. Share di grup itu tuh. Iya, benar. Kalau mau terus malah. Kalau mau ngandelin dari saya sendiri, modelan saya. Iya. Benar. Dan sekolah kita bagus kok. Makanya kita harus bersyukur dan bangga kalau dapat di 17 gitu kan. Benar. Oke, selanjutnya nih, apa sih kesan dan pesan untuk adik-adik sekalian yang akan daftar SNBP tahun depan? SNBP. Ya. Kesan pesan ya. Kalau pesan dulu ya. Oke, boleh. Kalau Silakan. untuk adik-adik yang mau daftar SNBP masih ya kelas 11 berarti ya. Perbaiki nilai rapot semester 4 semester 5. Masih ada waktu 2 semester lagi untuk memperbaiki nilai rapot. Dan terus kalau misalnya kita mau masuk jurusan itu kan ada mata pelajaran pendukung ya. Biasanya itu di-push juga nilai itu tuh. Bukannya lain nggak di-push ya, tapi kalau bisa nilai rata-rata itu lebih tinggi daripada itu. Soalnya itu ada persentase kan berapa nilai rapot yang dibutuhkan. Terus karena ini waktu kalian masih panjang, kejar terus prestasi itu dibanyak-banyakin, ikutin terus lomba. Nggak apa-apa lah kalau misalnya waktu nggak apa-apa juga sih. Korbankanlah sedikit waktu main kalian untuk mencari prestasi. Karena ini kan worth it nanti hasilnya. Enak kita nggak main sekarang kan daripada kita nyesel nggak masuk universitas kita inginkan. Terus realistis pasti. SNBP ini kan harus realistis sedikit dalam artian apa kita tuh menyadari kemampuan kita tuh sampai mana. Kalau emang Anda berharap betul di SNBP dan emang Anda ini masuk kuliah, tolong disesuaikan nilainya dengan universitas yang Anda ingin masukkan. Kalau untuk kesan sih apa kesannya? Mungkin pesan yang mau dititipin, jaga Jubel nih biar makin lebih baik lagi ke depannya. Udah di upacara ya. Tapi benar, Jubel ya dijaga Jubel. Karena membangun sekolah itu sulit dari awal pertama sampai sekarang itu sangat sulit sekali. Lebih sulit kita menghancurkan daripada membangun. Tapi jangan sampai itu terjadi.
Oke, dari Askar sendiri gimana Kak? Kan dari pesan juga sih seperti Adit. Sama sih, lebih kurang semester 1 sampai semester 5 itu kita boleh idealis, boleh kita jurusan yang mau kita mau, jurusan yang mau kita pilih, PTN yang mana yang mau kita pilih jadi sebagai ambisi buat kita. Namun ketika nilai semester 5 sudah keluar, udah stop, udah bukan waktu buat idealis lagi. Iya benar. Kita nilai udah ada, prestasi kita juga sudah ada, nggak ada yang bisa diubah dari itu. Saatnya udah mulai realistis, saatnya udah mulai mikir dengan nilai segini, dengan mau masuk mana sih, dengan minat saya yang seperti ini, dengan minat saya, dengan nilai saya yang seperti ini, saya bisa masuk di fakultas mana, di jurusan mana, dan di univ yang mana. Jadi ketika kita masih ada waktu, bener kayak Adit, dikejar banget. Iya. Namun kalau sudah semester 5, udah nilai sudah keluar, udah tinggal realistis menentuin jurusan, fakultas dan PTN di mana. Udah mulai banyakin doa. Yang pasti kalau udah semester 6 itu udah kurangin lah main-main, udah kurangin lah macem-macem. Pokoknya bener-bener lah berdoa banyak, minta doa orang tua, doa restu guru tuh. Kalau misalnya guru nggak suka, nanti takutnya. Ya, intinya harus tuh orang tua lah ya, guru kan orang tua kita juga. Iya. Jangan banyak main ya, ngomong kalau emang mau ngejar SNBP. Yang main sih nggak apa-apa sih, asal tahu waktunya gitu, menikmati masa SMA kali ya. Oke, terakhir nih sebelum kita menutup podcast Jubel Inspiratif kali ini, ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan ke 17? Kan udah lulus nih, udah USP juga, sudah berarti kan kalian sekarang kan, kita sekarang kan kelas 12 kan udah nggak lagi ke sekolah dan udah mau lulus tentunya. Ada nggak sih yang mau kalian sampaikan ke 17? Untuk adik-adik, roda kehidupannya berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah, sama kayak Jubel. Jubel pun pasti ya mau nggak mau tidak kita bisa pungkiri ada masa jaya, ada masanya dia sedang turun-turunnya, dan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi untuk adik-adik tolong dijaga nama baik SMA kita ini. Jangan sampai kalau bisa roda itu macet di atas kita. Jangan sampai macet di bawah. Itu jangan sampai. Jaga nama baik sekolah, terus belajar, semangat, itu aja. Oke, kalau dari Askar sendiri apa Dikar? Mungkin yang kesan tadi belum ngomong Iya, kesan. iya boleh, silakan ditambahin. Kalau kesan benar, jaga nama SMA 17. Sekolah kita udah sangat bagus, sangat dikenal dan banyak prestasi. Sudah sepatutnya kita udah bangga, udah bersekolah di sini, udah. Iya, benar. Dan jaga, apalagi jaga 5S1N. Itu udah dari kita kelas 10 udah diingetin terus sama guru, sama kakak kelas, bahwa itu budaya Jubel, budaya yang mungkin di sekolah-sekolah lain nggak punya. Dan jaga ketertiban, jaga kerapian. Kalau Jubel tuh yang pasti rapi. Kalau tiap minggu pas selalu diingetin di grup WA. Pokoknya rambut, yang siswa, rambut, baju, kuku, bahkan kuku pun diperhatiin loh, saking perhatiannya sama kita tuh. Memang kita mengangkat ketertiban, kerapihan, dan ikutin aturan sekolah, buat guru-guru bangga dengan kita. Ya, dan untuk anak-anak yang merasa udah telat nih SNBP, nilai udah semester 4, ya kira-kira nggak bisa lagi, dan jadinya malah nggak ngarep, lebih ke ini sih, kita bukan manusia kalau kita nggak berharap. Iya benar. Kita nggak terakhir sebagai manusia kalau kita nggak ngarep sesuatu. Cuman yang bisa kita lakuin itu kita bisa berharap agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita kejar, apa yang kita nangisin, apa yang kita perjuangin selama 3 tahun sekolah itu bisa dikabulkan, bisa tercapai nanti di semester 6 lulus di SNBP. Oke. Jadi intinya untuk 17 ya, terima kasih banyak sudah memberikan kita ruang untuk belajar. Tentunya juga untuk Bapak Ibu guru yang selalu mendoakan, selalu mensupport ya. Terima kasih banyak untuk semua jasa-jasanya untuk kita semua tentunya. Dan sekarang aku ingat apa yang aku tulis, apa yang Adit omongin tadi. Oke. Ternyata Jubel itu kayak lagu Tulus, menyiksaku tapi sungguh candu. Tapi bener kan, walaupun Jubel itu tugasnya banyak, harus tertib sana sini, tapi sebenarnya
aku seneng kok, aku bahagia karena berkat itu semua ya yang menjadikan kita seperti sekarang, menjadi yang pribadi yang berkarakter dan berprestasi tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Adi dan Askar sudah membagikan pengalaman, cerita, dan berkesempatan hadir di podcast Jubel Inspiratif kali ini. Semoga kalian sukses selalu di ITB, di UGM, selalu membanggakan alma mater kita. Dan selamat nikmati liburnya ya, sudah panjang kan, hampir 3 bulan nanti pokoknya. Libur apa nganggur ya? Ini namanya istirahat kali ya, lebih istirahat belum menghadapi kuliah. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat untuk kalian berdua. Terima kasih Riri. Oke, dan terima kasih banyak juga kepada semua penonton setiap podcast Jubel Inspiratif yang akan selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Saya Ririn Wijaya pamit undur diri. Saksikan terus podcast Jubel Inspiratif episode-episode berikutnya. Saya Ririn Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa.